chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 20101222100003. Nomor presensi 11. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu A. Tahap persiapan atau preparing dalam perencanaan program BK di SD. 1. Melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseling dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Langkah-langkah asesmen kebutuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program layanan. Data yang perlu diungkap antara lain yaitu data tentang tugas-tugas perkembangan, permasalahan, dan prestasi peserta didik atau konseling. Langkah yang kedua yaitu memilih instrumen pengukuran data sesuai kebutuhan. Data yang dimaksud tersebut diantaranya yang pertama itu adalah instrumen dengan pendekatan masalah seperti alat ungkap masalah umum, alat ungkap masalah belajar, dan daftar cek masalah. Yang kedua, instrumen dengan pendekatan SKKPD atau biasa disebut inventory tugas perkembangan atau ITP. Instrumen yang ketiga yaitu instrumen dengan pendekatan tujuan 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dapat berupa angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan angket sosiometri. Langkah yang terakhir yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi hasil analisis data dilakukan sesuai dengan manual. Setiap instrumen pengumpulan data yang telah memiliki manual, bila instrumen yang digunakan belum standar, maka pengolahan, analisis, dan interpretasi hasil analisis data menggunakan manual yang disusun sendiri. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Nurania dengan NIM 20101251200011 dengan kelas 5E PGSD. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mendapat dukungan pimpinan dan komite sekolah. Dukungan sistem adalah pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Adapun contoh bentuk matriks dari kebutuhan akan infrastruktur program bimbingan dan konseling. Bisa dilihat dari contoh di PPT ini, yaitu kebutuhan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tersedia yaitu ruang konseling berada di satu ruang dengan ruang guru dan lain-lain, aplikasi instrumentasi, TTP, dan lain-lain. Kemudian ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah ruang konseling yang mampu menjaga privasi konseli, dan lain-lain, aplikasi instrumentasi, AUM, dan lain-lain. Adapun tujuan kegiatan dari sarana dan prasarana yaitu dimilikinya sekat pembatas permanen ruang guru dengan ruang konseling, dimilikinya aplikasi AUM, dan lain-lain. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor harus mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, pengurus komite sekolah,
dan kepala tata usaha maupun orang tua peserta didik untuk keterlaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Beberapa cara untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan dengan misalnya konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum menyusun program maupun selama penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Dari hasil konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, maupun persuasi dapat tergambar mendukung terselenggaranya program, fasilitas, dan pelaksanaan program, kolaborasi, dan sinergitas kerja dalam penyelenggaraan program, bimbingan, dan konseling. Materi selanjutnya yaitu menetapkan dasar perencanaan layanan. Perencanaan layanan, bimbingan, dan konseling didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling. Landasan berisi keyakinan filosofis dan teoritis guru BK atau konselor bahwa semua peserta didik atau konseli unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik atau konseli dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan upaya kolaboratif. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Program BK yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap peserta didik atau konseli. Selain itu, perencanaan layanan didasari oleh hasil asesmen yang telah dilaksanakan, landasan filosofis atau teoritis, dan kebutuhan peserta didik atau konseli sebagai dasar perencanaan dipaparkan secara ringkas dalam rasional program bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra dengan NIM 201102525210004 dari kelas 5E PGSD dan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tahap perencanaan atau designing dalam perencanaan program BKDSD. Yang pertama yaitu merumuskan rasional. Beberapa aspek yang perlu diuraikan dalam rasional meliputi yang pertama, urgensi layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, kondisi objektif di sekolah masing-masing berupa permasalahan, hambatan, dan kebutuhannya. Yang ketiga, kondisi objektif yang ada di lingkungan masyarakat yang menunjukkan daya dukung lingkungan dan ancaman yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik atau konseli. Yang keempat, harapan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling. Berikutnya, menentukan dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah merumuskan visi dan misi. Rumusan visi dan misi bimbingan dan konseling harus sesuai dengan visi dan misi dari sekolah tersebut. Oleh karena itu, sebelum menetapkan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling, perlu terlebih dahulu untuk menelaah visi dan misi di sekolah. Visi adalah gambaran yang ingin diwujudkan melalui program bimbingan dan konseling pada periode tertentu, sedangkan misi adalah upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut. Berikutnya ada mendeskripsikan kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseli dirumuskan ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik atau konseli yang disesuaikan dengan rumusan tugas-tugas perkembangan yang mana tertuang dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar sekolah dasar atau SKKPD. Selain kebutuhan peserta didik, guru bimbingan dan konseling atau konselor juga mendeskripsikan kebutuhan antara sarana dan prasarana bimbingan dan konseling tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rizky Aulia
NIM 20101252200010 kelas 5E PGSD. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, tabel rumusan kebutuhan perilaku peserta didik dalam bentuk perilaku, dan yang kedua, tabel tentang rumusan kebutuhan sarana dan prasarana dalam bentuk kegiatan. Baik, yang pertama, tabel rumusan kebutuhan peserta didik dalam bentuk perilaku. Ini terbagi menjadi 3 bagian, ada bidang layanan, kemudian ada hasil asesmen kebutuhan, serta ada rumusan kebutuhan dalam bentuk perilaku. Untuk bidang layanan yang pertama, ada pribadi. Hasil asesmen kebutuhannya berupa tidak memahami potensi diri. Untuk rumusan kebutuhan dalam bentuk perilakunya, ada peserta didik memahami potensi diri dengan baik. Untuk hasil asesmen kebutuhan yang kedua, tidak percaya diri. Hasil kebutuhan dalam bentuk perilakunya berupa peserta didik perlu memiliki kepercayaan diri yang positif. Untuk bidang layanan yang kedua, ada sosial. Asesmen kebutuhannya berupa interaksi dengan teman sebaya. Untuk rumusan kebutuhan dalam bentuk perilakunya berupa interaksi dengan teman sebaya sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Hasil asesmen kebutuhan yang kedua berupa konflik dengan teman. Untuk rumusan kebutuhan dalam bentuk perilakunya berupa mengelola emosi dengan baik. Untuk bidang layanan yang ketiga, yaitu belajar. Hasil asesmen kebutuhannya yang pertama, sulit memahami mata pelajaran. Untuk rumusan kebutuhan dalam bentuk perilakunya berupa keterampilan belajar yang efektif. Dan yang kedua, asesmen kebutuhannya berupa malas belajar. Untuk rumusan kebutuhan dalam bentuk perilakunya itu memotivasi belajar yang tinggi. Dan bidang layanan yang terakhir ada karir. Hasil asesmen kebutuhannya berupa bingung dengan ragam kegiatan dan pekerjaan di sekitar. Untuk rumusan kebutuhan dalam bentuk perilakunya adalah pemahaman nyata ragam kegiatan dalam pekerjaan di sekitar. Untuk hasil asesmen kebutuhan yang kedua ada pemahaman terhadap keterkaitan belajar dengan sukses masa depan. Untuk rumusan kebutuhan dalam bentuk perilakunya berupa pemahaman sikap positif terhadap jenis pekerjaan. Yang kedua ada rumusan kebutuhan sarana dan prasarana dalam bentuk kegiatan. Ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hasil asesmen kebutuhan dan rumusan kebutuhan dalam bentuk kegiatan. Untuk hasil asesmen kebutuhan itu berupa ruang kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang profesional. Nah, untuk rumusan kebutuhan dalam bentuk kegiatannya itu berupa guru bimbingan dan konseling atau konselor membuat proposal permohonan pengadaan ruang kerja yang memiliki sekat atau pembatas permanen antara guru bimbingan dan konselor atau konselor yang disesuaikan dengan contoh dalam Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, untuk hasil asesmen kebutuhan yang kedua ada instrumen BK yang standar atau baku atau memiliki haki. Nah, untuk rumusan kebutuhan dalam bentuk kegiatannya, guru, bimbingan, dan konseling atau konselor harus membuat proposal permohonan pengadaan bimbingan BK yang standar baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Adha dengan NIM 2010125120010 kelas 5E PGSD. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tahapan-tahapan dalam mendeskripsikan kebutuhan pada program bimbingan dan konseling. Nah, tahapan-tahapan tersebut yaitu yang pertama itu merumuskan tujuan. Nah, di mana rumusan tujuan itu dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Nah, selain itu merujuk pada tataran tujuan dalam SKKPD. Nah, selain itu akomodasi di mana untuk membangun pemaknaan, internalisasi, dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Adapun tindakan, tindakan ini untuk mendorong peserta didik mewujudkan perilaku dan kompetensi baru itu dalam tindakan nyata dalam sehari-hari.
Yang kedua yaitu menentukan komponen, di mana komponen ini adalah komponen program yang meliputi layanan dasar, responsif, peminatan, dan perencanaan individual. Dan dukungan sistem itu disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi bidang layanan. Nah, dalam bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan ini mencakup 4 layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik. Yang terakhir yaitu menyusun rencana operasional. Rencana ini dikembangkan berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, tujuan itu dari hasil studi kebutuhan peserta didik. Rencana kegiatan bimbingan dan konseling ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu bidang layanan, tujuan layanan, komponen-komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, alat atau media, evaluasi, dan equivalence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpi Apriyani dengan NIM 20101252200002. Saya dari kelas 5 PGSD dan saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rencana operasional bimbingan dan konseling. Nah, di situ sudah disajikan contoh tabel rencana operasional bimbingan dan konseling. Nah, di sana ada beberapa kolom, yaitu ada kolom bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, evaluasi, dan ekuivalensi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bidang layanan untuk layanan sosial. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli mampu memahami perilaku bullying dan cara menghindarinya. Komponen layanannya adalah layanan dasar dan strategi layanannya adalah bimbingan kelompok. Nah, di mana yang dimaksud dengan bimbingan kelompok di sini merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok tersebut. Nah, untuk kelasnya di sini kelas 4, materinya adalah perilaku bullying dan cara menghindarinya dalam 2 kali pertemuan. Metodenya adalah sosiodrama dan medianya adalah skenario. Lalu evaluasinya adalah proses dan hasil. Ekuivalensinya yaitu selama 2 jam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 20101252200029 dari kelas 5E PGSD. Saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jadwal kegiatan bimbingan dan konseling selama setahun. Nah, di sini terdapat berbagai macam komponen dan juga layanan. Yang pertama yaitu ada persiapan. Nah, di persiapan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu melakukan asesmen kebutuhan. Yang kedua ada mendapat dukungan kepala sekolah dan komite sekolah yang bisa didapat melalui berbagai macam cara. Yang pertama ada konsultasi, yang kedua ada rapat koordinasi, dan yang ketiga ada sosialisasi. Nah, yang selanjutnya ada menetapkan dasar perencanaan layanan. Nah, yang selanjutnya ada pelaksanaan layanan dasar. Nah, di sini terbagi ke beberapa bagian juga, yaitu yang pertama ada bimbingan klasikal, yaitu tindakan terhadap perilaku bullying dan cara menghindarinya. Nah, selanjutnya ada bimbingan kelompok, yaitu tindakan tegas terhadap perilaku bullying. Yang selanjutnya ada bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Nah, yang selanjutnya ada juga pengembangan media bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada juga atau komponen selanjutnya yaitu layanan responsif. Nah, di sini terbagi ke beberapa bagian juga, yaitu ada konseling individual dan kelompok. Yang kedua ada referral atau rujukan atau alih tangan. Nah, konsultasi atau bertukar pikiran. Yang selanjutnya ada konferensi kasus. Yang terakhir ada advokasi atau pemberian bantuan dari konselor untuk mendapatkan haknya kembali.
Nah, selanjutnya ada peminatan dan juga perencanaan individual. Terbagi ke beberapa bagian juga. Yang pertama ada bimbingan klasikal, bimbingan individu, bimbingan kelompok, dan juga bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, dan juga kolaborasi. Nah, yang selanjutnya ada dukungan sistem, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu administrasi dan juga kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Dan yang terakhir ada akuntabilitas, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada supervisi, dan yang ketiga ada pembuatan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najunda Dwi Cahyani dengan NIM 2011125120003. Saya dari kelas 5E PGSD dan juga saya dari kelompok 4 bimbingan dan konseling DSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan, yaitu mengenai program tahunan bimbingan dan konseling dan juga mengenai program semester bimbingan dan konseling. Untuk materi yang pertama yaitu materi lanjutan dari rancangan program tahunan. Yang pertama ada mengembangkan tema atau topik layanan bimbingan dan konseling. Jadi tema atau topik di sini merupakan rincian lanjutan dari identifikasi deskriptif kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Yang kedua ada rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, evaluasi ini didasarkan pada rumusan tujuan yang ingin dicapai dari layanan yang akan dilakukan nantinya pada program tahunan. Yang berikut ada menyusun anggaran biaya layanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu merancang biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan dan bimbingan konseling nantinya selama 1 tahun. Materi berikutnya yaitu mengenai rancangan program semester. Nah, rancangan program semester itu dibuat setelah dibentuknya rancangan program tahunan. Nah, program semester ini merupakan rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester, apabila itu dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Nah, apabila dalam kegiatan bimbingan dan konseling, di sini biasanya guru bimbingan dan konseling atau konselor itu merancang program tahunan dalam bentuk kalender. Nah, setelah itu akan dirinci kembali dalam bentuk program semester, yang mana program semester ini akan dikembangkan berbasis pada rencana operasional atau action plan yang telah disusun sebelumnya. Nah, di sini ada contoh yaitu mengenai program bimbingan dan konseling sekolah dasar, yaitu mengenai program semester. Di mana di sini di dalam tabel ini ada beberapa kolom. Yang pertama mengenai jenis kegiatan atau layanan. Setelah itu ada bidang bimbingan, fungsi bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, kelas, dan juga waktu, hari, dan tanggal. Nah, pada kolom jenis kegiatan atau layanan itu adalah berisi layanan yang akan dijalankan selama 1 semester oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, dalam bidang bimbingan di sini ada 4 poin atau 4 aspek, yaitu ada pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, di sini juga ada fungsi bimbingan konseling. Dari layanan-layanan yang sudah ditetapkan oleh guru bimbingan konseling, di situ pastinya akan memiliki fungsi tersendiri. Nah, begitu pula dengan tujuan. Layanan yang sudah ditetapkan pasti akan memiliki tujuan. Berikutnya ada kolom kelas. Di sini kita bisa mengisi kolom yaitu misal kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 sesuai dengan kegiatan layanan ini diajukan untuk kelas berapa. Dan juga di situ ada waktu, hari, dan tanggal di mana jenis kegiatan atau layanan ini akan terlaksana pada hari apa atau tanggal